Dan ternyata hasil produk yang dihasilkan dari tanaman ini tersebut ternyata luar biasa enak gitu, nikmat Pak ya. Dan bahkan katanya tadi sudah pernah ikut lomba ya, ternyata ini dapat juara satu. Oke, sahabat Mr. Ray TV Channel, ini kebetulan di sela-sela pelatihan produk aren, saya disuguhi kopi oleh panitia, dan kopi yang saya minum itu rasanya beda dengan kopi yang biasa saya minum di Jambi, di tempat saya. Makanya saya penasaran, ya ini kopi dari mana? Dan rasanya luar biasa menurut saya, terasa kopinya. Karena kalau saya ngopi itu nggak pakai gula, murni kopi. Jadi rasa saya bisa membedakan rasa setiap kopi. Nah ini yang kebetulan yang disuguhkan oleh panitia. Ternyata saya rasa aromanya begitu nikmat. Dari aroma saja sudah nikmat, apalagi rasanya. Makanya ketika saya coba rasanya itu beda sekali dengan kopi-kopi yang biasa saya minum. Jadi kenapa? Sehingga saya penasaran. Nah kebetulan di sebelah saya ya, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang pelatihan aren, tapi saya numprak sedikit nih ya, agak lari sedikit nih Pak tentang kopi. Boleh Pak ya nanya tentang kopi Pak ya? Nah beliau kebetulan seorang perangkat desa. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Kusrin, Bapak sebagai perangkat desa Pak ya. Petani juga, petani kopi Pak. Nah kebetulan pas sekali sahabat Mr. Ray TV Channel, seorang perangkat desa dan juga petani kopi. Tentu kita mendapatkan orang yang tepat untuk bertanya tentang kopi. Nah Pak Kusrin tadi Pak ya? Ya betul. Pak Kusrin, saya biasa minum kopi Pak ya di rumah ya, tapi saya memang kopi tanpa gula. Jadi sehingga saya bisa merasakan kopi yang berbeda rasanya. Nah sekarang tadi dari kemarin sebenarnya Pak saya disuguhi kopi, tapi saya ingin tanya, tapi karena ini kita lagi ada di pelatihan aren, saya kapan ya ada waktu untuk bisa menanyakan tentang kopi ini. Nah ini kopi yang saya minum ini sekarang nih kopi jenis apa nih Pak? Kalau jenis kopi ini Robusta. Kopi Robusta benar. Nah terus namanya apa kopinya Pak? Kopi ini kalau ini namanya Bukit Papan. Kopi Bukit Papan. Ya. Nah, ini ditanam di mana ditanamnya nih Pak? Oh ya, ini kopi ya, ini Pak ya. Kenapa kami masukkan di acara aren? Ini kami rasa mungkin ada kaitan ya, karena kopi ada yang manis, ada yang pahit. Ya. Jadi hal ini adalah kebutuhan pertama rakyat, kemudian anggota dari pelatihan ini membutuhkan kopi. Maka kami masukkan kopi ini buatan asli Desa Muara 2. Jadi kopi ini ditanam, kemudian diproduksi di Muara Air 2 ini Pak? Ya, betul. Ya. Jadi, dan ini hasil tanam dari para petani di sini, betul, ya. Termasuk hasil dari tanaman Bapak sendiri? Iya, betul. Oke, ini ditanamnya di daerah mana nih Pak? Di daerah kawasan dekat izin PS. Di kawasan Ya, perhutanan ya? Perhutanan. Ya. Oke, kawasan di sekitar kawasan perhutanan sosial. Ya. Nah, di ketinggian berapa nih kopinya Pak? Untuk ketinggian daerah lokasi tanam yaitu lebih kurang 600 sampai 700 dpl. Nah, itu karena itu daratan ketinggian yang ada di sini ya. Oh, ketinggian ya. Kita ya. tumbuh di tempat lain atau lebih rendah, kami kurang bisa menentukan. Tapi ini lokasi sudah jelas 600 700. Ya berarti ada di Bukit Papan sendiri. Ya, betul. Apakah rata-rata penduduk sini menanam kopi ini Pak? Ya. Kalau menurut hitungan persentase, kopi yang ditanam oleh rakyat itu dihitung dengan jumlah penduduk mencapai 70% 80%. 80% penduduk di sini menanam kopi ini. Iya betul. Nah, hitung kakak ya, karena ini per kakak gitu betul persentase ya. Terus untuk hasil produksinya sendiri, kopi ini setelah dipanen itu diolah sehingga menjadi bubuk kopi seperti ini. Nah, itu apa hanya untuk konsumsi masyarakat di sini atau memang selama ini dijual keluar dari desa ini Pak? Oh iya, pada dasarnya gini Pak ya, kami sering pertama sebelum kami menanam itu kami beli kopi dari luar. Jadi dari kacamata pemerintahan desa melihat penduduk desa Madua ini kebanyakan mayoritas ya peminum lain ya, bagi hari itu kopi. Ya, jadi mengingat harga dan juga transportasi dari daerah luar
kami terlalu jauh, jadi kami mengadakan inisiatif dari pemerintah desa mengadakan pertanian kopi. Karena itu kebutuhan rakyat, pertama untuk kebutuhan masyarakat kami desa, ya, kemudian untuk peningkatan ekonomi rakyat, yang kedua untuk bahan produksi. Ya. Karena kopi ini sudah pernah ikut tes, yaitu tingkat provinsi, ya alhamdulillah mendapat juara 1 waktu itu. Nah, makanya kami ingin mengembang bagaimana kelanjutan dan juga kalau harapan kami tidak ada yang kopi ini, masyarakat bisa terbantu. Maksudnya ya kita bisa menghidupkan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Ya, artinya gini Pak, artinya awalnya kopi ini ditanam hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar saja. Ya, betul. Jadi daripada kita beli kopi di luar mahal dan kita punya lahan, akhirnya kita coba tanam gitu Pak ya. Betul. Dan ternyata hasil produk yang dihasilkan dari tanaman ini tersebut ternyata luar biasa enak gitu, nikmat Pak ya. Dan bahkan katanya tadi sudah pernah ikut lomba ya, ternyata ini dapat juara 1. Juara 1 ya. Nah, artinya Pak, artinya kan kopi ini kopi yang enak sebenarnya. Betul. Nah, tapi selama ini Pak, kopi ini sudah bisa diterima pasar nggak di luar Pak? Nah, ya, baik. Untuk pemasaran ya, pertama yang jelas kami kurang bahan baku, ya kan, masalah pengembangan, untuk pemasaran juga masalah yang lainnya. Jadi harapan kami dalam masalah kopi ini, kami sangat butuh. Pertama untuk pembeli, ya. Kemudian masalah untuk produksi, peralatan dan juga perlengkapan bagaimana bisa produksi ini bisa meningkat untuk masyarakat yang akan datang. Itu harapan kami. Oke, artinya Pak, kita sudah punya potensi produk yang luar biasa nih, ya dari desa Muara Air 2 ini. Tapi tentu sebuah permata, ya kalau tidak diolah, ya Pak ya, tidak dipoles, tentu dia tidak akan jadi permata. Ya, artinya kopi ini ketika walaupun punya rasa, ya tekstur yang enak, yang disukai, tapi kalau tidak dikelola dengan bagus, dengan teknologi, bahkan juga diproduksi dengan teknologi, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Jadi, nah mudah-mudahan Pak ya, dengan rasa yang nikmat ini, kopi dari Muara Air 2 ini bisa menembus pasar lokal dan bahkan bisa pasar internasional. Nah, untuk Pak, untuk hasil produksi sendiri nih Pak, kalau misalkan kita kembangkan ini ya, hasilnya kita misalkan dibantu oleh pihak pemerintah ya. Nah, kira-kira arealnya masih luas nggak Pak? Ya. Kalau masalah areal untuk lahan tanam baru masih ada, ya kan, masih memungkinkan untuk kebutuhan lokal, ya. Karena lahan itu masih ada yang kosong. Masih banyak ya? Masih ada, ya. Karena untuk tahap pertama ini kami kan uji coba, ya. Paling tidak 1 kakak itu 1 hektar. Itu kemampuan rakyatnya gitu Pak. Kemudian kemungkinan harapan kami kalau bisa ada donatur untuk pengembangan dari ini, dari 1 hektar yang kami miliki bisa menjadi 2 hektar per kakak atau 3 hektar per kakak untuk pemilikan. Ini masalahnya kopi ini ada kelompok KUPS di Papa Mudik. Ini pendampingnya Bapak. Oke, Bapak dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Holidin. Pak Holidin. Bapak sebagai pendamping atau penyuluh apa Pak ini Pak? Saya sebagai pendamping perhutanan sosial di desa. Pendamping perhutanan sosial. Jadi Bapak mendampingi, artinya Bapak juga bisa sebagai fasilitator Pak ya, sebagai fasilitator. Nah, kira-kira bisa kan nih Pak, Bapak sebagai fasilitator memfasilitasi atau menginformasikan ke BPSKL atau ke kehutanan atau ke dinas ya terkait supaya kopi ini bisa dikembangkan dari mulai jumlah arealnya terus sampai ke bantuan bagaimana cara mengolahnya dengan baik. Ya, kalau saya dengar tadi ini dengan diolah cara sederhana saja, ini hasilnya luar biasa Pak. Ya, artinya rasanya sangat nikmat, apalagi kalau dengan teknologi gitu, dibantu dengan teknologi. Nah, kira-kira bisa nggak Pak ini dibantu masyarakat desa ini Pak Holidin? Ya, terima kasih Mr. Pak. Ini saya selaku pendamping perhutanan sosial, yaitu saya mendampingi kelompok perhutanan sosial hutan desa. Hutan desa. Muara Air 2. Ya, Muara Air 2. Muara Air 2 ini sudah 2 tahun Pak.
2 tahun ya. 2 tahun. Itu bantuan yang mengalir dari BPSKL di sini sudah ada, Pak. Sudah ada. Tapi dulu kita Pak sudah dapat bantuan dari agroforestry, juga dari kegiatan dari BPSKL juga Pak. Sini gitu. BPDSHL. Nah, kami sudah ada dari awalnya, kami sudah ada juga luncuran dana dari pihak lain, sudah ada juga. Sudah ada ya. Sudah ada. Ini kami sekarang ini sudah memproduksi kopi-kopi masyarakat itu awalnya dari sana, Pak. Awalnya dari situ. Iya. Nah, untuk kapasitas produksinya sendiri sampai saat ini itu kira-kira sudah berapa, Pak? Kalau berproduksi sebenarnya kita tidak bisa menekarkan, Pak, karena tergantung dengan musimnya, Pak. Ya, nah, musim. ini kemarin, Pak, ini untuk Bapak Kusrin ini berbeda-beda, Pak. Cuman cara pengolahannya lagi, Pak. Nah, itu tergantung dengan cara pengolahannya lagi, Pak. Rata-rata hasil produksi per hektarnya sekitar 1 ton per tahun, ya, Pak. Ada yang 1 ton per tahun, ada yang 1,5 ton, tergantung dengan itunya, Pak. Teknologi atau ilmunya masyarakat dampingan itu, Pak. Ya. Nah Pak, sekarang artinya begini, kalau saya mendengar tadi, artinya masyarakat ini perlu juga dilatih atau perlu ilmu tentang bagaimana cara budidaya kopi supaya bisa meningkatkan Betul sekali, kapasitas Pak. produksinya. Betul sekali, Pak. Nah, itu kira-kira ada nggak Pak peluang untuk bisa masyarakat di sini dibantu Pak dari pemerintah atau dari mana? Ya, Pak, kami selaku seorang pendamping, Pak, kami selalu memfasilitasi, Pak. Apalagi sekarang, Pak, pendampingan ini diutamakan kepada perhutanan sosial, Pak, melalui perhutanan sosial. Ini kami sudah difasilitasi juga, Pak, rencana. Ini rencana kami akan difasilitasi dengan rumah jemur, Pak. Rumah jemur dari BPSKL, kan? Nah, dari kegiatan BPSKL, Pak. Mudah-mudahan tahun ini mungkin kami sudah bersama masyarakat, kepala desa, yaitu bersama ketua LPHD, ketua KUPS kami itu, Pak. Karena dilihat di sini hasil produksi kami sering terhambat gara itu, Pak. Ketika musim hujan, hasil produksi menumpuk, rasa dari mutu dari produk itu sering berubah jadinya, Pak. Kami itu dua produk yang 3 produk yang dijual, Pak. Dua produk, Pak, ya. Yang pertama padi, kopi kering, maksudnya belum digiling. Yang kedua kopi tadi itunya padinya, Pak. Kopi yang sudah digiling. Yang ketiga kopi bubuk, Pak. Kopi bubuk. Berarti di sini sudah diproduksi kopi bubuk, kopi ya? bubuk, Pak. Ada contohnya nggak kira-kira, Pak? Ya, ada bisa kita lihat, Pak, Ini, contohnya. contoh kopi bubuk. Oke, nah, berarti sudah diproduksi kopi bubuk seperti ini, Pak, ya? Ya. Ya, sahabat Mr. P TV Channel, ya, ternyata masyarakat desa sudah bisa menghasilkan produk nih kopi bubuk seperti ini. Memang kita akui masih sederhana, dari packagingnya masih sederhana, tapi saya berharap kepada sahabat-sahabat Mr. P TV Channel yang punya ya bisnis di bidang perkopian, ini untuk bahan bakunya itu bisa diambil dari sini karena rasa kopinya luar biasa. Jadi bisa diajak kerjasama masyarakat di desa ini untuk bisa dibuatkan packaging lebih bagus, atau Anda yang menjadi pengusaha kopinya Anda bisa memasarkan kepada, karena keterbatasan ilmu dari masyarakat desa sini untuk membuat packaging yang bagus, yang menjual, tapi dari segi rasa ini sangat luar biasa. Jadi ini kesempatan buat sahabat-sahabat Mr. P TV Channel yang punya bisnis di bidang perkopian. Jadi ini hasil sementara ininya, Pak, ya, packaging seperti ini. Oke, ini sudah cukup lumayan ya, karena apa? Karena memang dari segi ininya masih sederhana tapi luar biasa. Nah, gimana, Pak? Coba, Pak, ini, Pak. Ini, Pak, ya. Ini saya akui apa yang Bapak sampaikan sederhana. Ya. Ini pendapat dari ide dari Bapak Kepala Desa kami, yaitu Sakardi. Ya, Sebatas ini dulu ya untuk packagingnya tadi. packagingnya ya. Kenapa mungkin ada pendapat atau saran dari yang lain ya untuk meningkatkan produksi ini, kami mohon bantuan. Ya. Ya, seperti Bapak Mas PP atau yang lainnya ya, Oke. untuk mengembang daripada produk ini. Luar biasa, Pak. Jadi inilah, Pak, tujuan saya kenapa ini saya tergerak, karena rasanya karena saya gini, Pak. Saya ketika merasakan kopi itu atau sesuatu produk itu rasanya
menjual atau rasanya enak, itu saya penasaran, saya pengen tahu karena saya ingin berbagi juga dengan sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel. Nah, makanya saat ini saya alhamdulillah kebetulan duduk bareng dengan orang yang paham dengan kopi dari Muara Air 2 ini, dari yang dihasilkan dari Bukit Papan ya Pak ya, luar biasa. Nah Pak, jadi mudah-mudahan Pak didengar oleh sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang berkepentingan atau yang punya bisnis di bidang perkopian. Nanti beliau bisa bisa menghubungi atau datang ke sini, bisa bekerja sama dengan teman-teman atau teman-teman petani di desa ini. Luar biasa, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Mungkin ada Pak yang mau disampaikan, mungkin ada sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang dari pemerintahan terkait ya, dari Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Apa nih harapan-harapan Bapak sebelum ini kita tutup Pak? Ya, terima kasih. Untuk harapan kami, pertama pemerintahan Desa Muara 2 ya, petani kopi dan juga kelompok tani dan KPS sangat berharap sekali Pak. Semua teman atau pembeli ya yang ingin mencoba ya membantu kerjasama dengan kami sebagai pemerintahan Desa Muara 2, produk daripada kopi Bukit Papan ya silakan kita bergabung bersama untuk meningkatkan kemajuan dari produksi kami ini karena itu sangat kami harapkan ya dari segi penjualan atau produksi peningkatan sekali lagi ya, itu harapan kami, semoga ini bisa sukses. Amin, amin, amin. Ya, yang penting Pak tetap semangat, tetap selalu belajar bagaimana membudidayakan kopi itu dengan baik dan benar sehingga hasilnya akan tetap serta kualitasnya tetap terjaga. Karena kalau kopi Muara Air 2 ini dikembangkan, saya yakin penikmat kopi, apalagi tadi katanya baru dengan pengolahan sederhana sudah bisa menghasilkan mendapatkan juara Pak ya. Nah, artinya ini perlu bantuan kita bersama sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel. Terima kasih Pak Kusrin perangkat desa atas informasinya. Mudah-mudahan saya doakan kopi dari Bukit Papan ini dari Desa Muara Air 2 ini bisa menembus sampai pasar internasional. Dan sebagai Pak pendamping Pak Holidin, terima kasih, tolong difasilitasi terus, tolong diinformasikan terus ke pihak-pihak terkait agar petani di Desa Muara Air 2 ini bisa sukses menjadi petani kopi yang hasilnya bisa menembus pasar internasional. Terima kasih Pak Holidin. Oke, terima kasih sahabat Mr. Pai TV Channel. Itu tadi perbincangan yang singkat. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga, dan kalau informasi ini teman-teman atau sahabat-sahabat Mr. Pai merasakan ada manfaatnya, dan tolong di-share dan di-subscribe agar sahabat-sahabat pencinta kopi, sahabat-sahabat pebisnis kopi mengetahui ada kopi yang luar biasa ini di Desa Muara Air 2, Kecamatan Batang Asai, ya, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ya, itu tadi ya perbincangan singkat kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.